Beginilah suasana ketika para jamaah umroh Taqwa Travel sampai di kota suci Madinah, Arab Saudi. Tampak ribuan jamaah dari negara lain yang ada di seluruh dunia ikut menjalankan ibadah umroh. Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari kota Mekah pada masa 622 Masehi. Bahkan makam baginda Rasulullah pun ada di dalam masjid ini. Para jamaah percaya jika bisa berdoa di antara mimbar dan makam Rasulullah, maka niscaya doa akan mudah terkabul. Tempat itu biasa disebut Raudhah yang artinya taman surga. Namun bukanlah hal mudah bisa sholat di Raudhah ini, karena kita harus berebut dan berdesakan dengan jamaah lainnya. Sudah sarapan, Bu? Sudah, alhamdulillah kenyang. Bangun jam berapa hari ini? Bangun jam berapa? Bangun jam belum 3:30 tadi. 4. Langsung sholat subuh. Iya. Sudah sarapan, Ibu? Sudah, alhamdulillah kenyang. Sama mana rasanya, Bu? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Biar capek dikit sehat. Malam yang ke Raudhah itu. Raudhah ya. Pulangnya berapa ke Raudhah sekarang? Jam berapa kita balik itu? Jam 10-an. Wah, lama-lama ya. Malam langsung balik, langsung tidur. Iya. Sampai. Setelah selesai makan pagi, para jamaah pun diajak oleh pembimbing Taqwa Travel untuk melaksanakan sholat duha sekaligus berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di tengah-tengah Masjid Nabawi. وأطوي عنا Buddha. Allahumma أنت الصاحب. Perlu diketahui jika makam Nabi Muhammad SAW dulunya merupakan rumahnya sendiri. Jadi disinilah Nabi mensyiarkan Islam kepada penduduk Madinah. Di rumah inilah Nabi Muhammad SAW sering menerima para sahabat yang datang untuk berdialog, berdiskusi tentang perjuangan membesarkan agama Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah, hari ini kita bersama semua jamaah berziarah ke Masjid Quba. Kita ingin melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba yang merupakan jaminan oleh Rasulullah SAW. Karena siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Quba ini, insya Allah mereka akan mendapatkan dengan niat dari rumah dan berwudu. Insya Allah kita semua akan mendapatkan nilai pahala sebagaimana pahala haji dan umroh yang mabrur, insyaallah. Dan masjid ini memang masjid yang merupakan masjid yang utama, masjid yang didirikan atas asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ingin salat di masjid ini sama dengan hal ia ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pasang niat yang baik, Anda boleh melakukan salat
tahiyatul masjid dan sholat duha 2 rakaat 4, 6 sampai 12 bisa ya. Tapi juga pikirkan karena kita ada berangkat secara bersama, kita juga memikirkan waktu. Insyaallah mudah-mudahan yang belum ada wudhu nanti kita ditemani ya, yang batal wudhu ditemani untuk kembali mengambil wudhu, ataupun mungkin ingin bermuah hajat kita akan ke kamar mandi bersama ya. Jadi nanti akan diantar semua. Yang sudah siap kita langsung ke masjid. نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. Keesokan hari, usai sarapan pagi, para jamaah diajak tim pemandu dan pembimbing untuk berkunjung ke Masjid Quba yang berjarak sekitar 17 km dari kota Madinah. Alhamdulillah, terima kasih PAL TV yang telah meliput perjalanan religi ziarah di bumi para nabi. Ustaz, nak kemana nih Ustaz? Tujuannya ke Masjid Quba, masjid di mana dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali dengan atas dasar ketakwaan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Habib Qasim Al-Kaf. Insya Allah dengan sholat di masjid ini kita akan mendapatkan keberkahan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus dijadikan sebagai hamba-hamba yang disucikan dari berbagai macam dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Quba sendiri merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad setelah Masjidil Haram di kota Mekah pada tanggal 1 Hijriah 622 Masehi. Masjid ini konon didirikan atas dasar takwa umat Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama dengan PAL TV ziarah di Masjid Quba, Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua
dapatkan keberkahan dan syafaat beliau, khususnya besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana travel takwa. Oke, takwa. Takwa Travel. Pal TV. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di Masjid Kuba, masjid yang sangat amat disanjung dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sholat, sudah dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah nanti lanjutin lagi ke Raudah nanti. Raudah ya. Raudah mau ngapain Raudah? Berdoa lagi, minta ampun lagi. Oh. Terus kemana lagi? Sudah itu besoknya baru ke kebun kurma ya. Hari ini kebun kurma. Hari ini. Ya. Oh iya. Banyak-banyak beli kurma muda. Udah, dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita menuju ke kebun kurma. Di dalam nanti banyak semacam-macam kurma, antaranya kurma ajwa, sukari. Alhamdulillah jemaah nanti bisa makan secara gratis di dalam ya. Tad, ini luasnya berapa hektar Tad? Luasnya sekira-kira kurang tahu juga saya. Kurang lebih paling sangat luas lah. Nanti di dalam kita bisa jenguk langsung ya. Kita bisa lihat langsung ya. Alhamdulillah. Nama tempatnya apa Tad? Nama tempatnya kebun kurma pun pemiliknya Abdul Majid. Abdul Majid. Abdul Majid ya, pemiliknya Abdul Majid ya. Sangat terkenal. Dan kurmanya sangat bagus, murah-murah di sini. Murah sini itu ya. Paling banyak lihat kita bisa banyak parkir di sini karena di sini kurmanya sangat murah. Oke. Terima kasih. Jalan yuk. Setelah berkunjung ke Masjid Kuba, jamaah pun melanjutkan perjalanan menuju kebun kurma Majid yang berada di kota Madinah. Di sini para jamaah langsung disuguhkan berbagai macam jenis buah kurma, terutama kurma ajwa yang lebih dikenal dengan kurma Nabi. Seperti biasa, jamaah Indonesia yang terkenal di negara Arab Saudi suka berbelanja, langsung menyerbu buah kurma yang disediakan di sana sebagai oleh-oleh. Bahkan penjual di sini juga sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, walau hanya sepenggal kata. غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. Puas berbelanja di kebun kurma Majid, jamaah melanjutkan perjalanan ke Jabal Uhud yang merupakan sebuah pegunungan yang masih terletak di daerah kota Madinah.
Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1050 meter. Lokasinya sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batu granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Di Jabal Uhud sendiri terdapat makam-makam para syuhada dan sahabat Nabi yang mensyiarkan Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di sini para jamaah sangat terkesan dengan pemandangan yang ada di sekitar gunung. Para jamaah pun memanjatkan doa yang dipimpin langsung pemimpin Taqwa Travel Habib Qasim Alkaf. Ya man asbata qadamaihi ala rimahi hatta atahul yakin. Al-Fatihah. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wasqihim jannata bi rahmatihi walidina walidayhim wasajib amwatana wa amwatal muslimin. وعما أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتحلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi ini adalah tempat dikuburkan para syuhada Uhud, sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 70 orang, dan diantaranya yang terkenal adalah sahabat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pamannya adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, beliau adalah salah satu syuhada Uhud, dan satu lagi yang dikenal adalah Mus'ab bin Umair, adalah seorang pemuda yang amat sangat pemberani dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang awal menyiarkan Islam di Madinah sebelum kedatangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah datang, penduduk Madinah sudah banyak yang memeluk Islam dan menyambut Rasulullah dengan kalimat-kalimat Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada. Itu menunjukkan bahwa saat datangnya Rasulullah, bahwasanya hampir sebagian dari penduduk Madinah sudah memeluk Islam. Setelah melihat dan menikmati pemandangan di sekitar Jabal Uhud, para jamaah pun mulai bergegas pulang. Gimana rasanya, Mbak? Sehat. Sehat, Mbak ya? Nambah sehat Mbak kagak? Sehat. Tadi sudah ngapain aja, Mbak? Sudah ngapain aja? Ya. Belanja enggak? Enggak belanja. Jadi doanya apa Mbak di sini, Mbak, doanya? Minta selamat dan panjang umur we. Ya, anak-anak minta lancar segala tujuan ini dan lancar Tuhan maupun. Amin. Alhamdulillah sudah sampai di Jabal Uhud, tempat pertarungan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita menuju mana? Pulang lah. Habis ini pulang, pulang, kita harus pulang, sholat zuhur, istirahat. Setelah puas berkeliling kota Madinah, para jamaah pun akhirnya diajak kembali ke hotel untuk beristirahat dan melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Inilah kelebihan memilih Taqwa Travel, pimpinan Habib Qasim Alkaf, karena beliau begitu peduli kepada jamaah untuk mengutamakan sholat dibanding hal lain, terutama sholat di masjid-masjid yang penting seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.